Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Setiap pagi Engkau membawa kami untuk datang ke altar-Mu. Kami rindu hadirat-Mu menjamah setiap kami satu persatu, mengubahkan akan setiap kami. Engkau tahu segala kelemahan dan kekurangan kami. Dan kami hanya mau datang kepada-Mu Tuhan, sumber segala sesuatu yang sanggup menghidupkan kami, yang sanggup membangkitkan kami, yang sanggup membangunkan kami, yang sanggup membenahi hidup kami. Kami mohon kepada-Mu biarlah Engkau membukakan mata hati kami. Engkau yang membawa hati ini untuk Engkau gemburkan di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami tanpa ada yang dikecualikan. Karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau sanggup mengubahkan kami menjadi seperti yang Engkau mau. Biar nama Bapa dipermuliakan, nama Yesus yang akan kami sebutkan, yang akan kami panggil. Dan Roh-Mu Tuhan yang Immanuel, yang mengajarkan kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share tentang membentengi hidup. Bentengi hidupmu. Jadi kita lihat saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11 yang sebagian akan saya sharekan. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu benteng dalam hidup ini adalah benteng yang dari Tuhan yang kita mau. Ada benteng-benteng setan dalam hidup kita. Nah itu harus kita robohkan, harus kita runtuhkan ya. Kita lihat saksi-saksi iman dalam Ibrani pasal 11 ayat beberapa ayat saja yang akan kita teliti dengan menarik satu pelajaran ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kita udah harus hafal ya, basicnya ya. Terus sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi kesaksian itu ada oleh karena iman. Kalau kita tidak mempunyai iman, kesaksian kita hanyalah satu kesaksian yang tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi kesaksian yang istilahnya kurang baik ya, yang negatif. Tapi kalau kita tahu kita punya iman, maka kita akan melakukan iman itu dengan segala perbuatan-perbuatan yang seperti Tuhan firmankan ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang dapat kita lihat. Jadi kalau kita melihat hari-hari yang kita alami, itu sebenarnya terjadi dari apa yang tadinya kita tidak lihat. Tapi sebagai anak Tuhan, kita ini menaikkan doa-doa yang sesuai dengan firman. Kita tahu firman Yesus ada, kesaksian Yesus adalah suatu nubuatan. Jadi kalau kita percayakan firman itu, kita doakan dan kita pegang, kita akan lihat apa yang terjadi itu adalah dari yang tadinya kita belum lihat. Dapat yang belum kita dapat lihat. Jadi jangan pernah putus asa dengan apapun yang tidak baik dalam hidup kita. Ada segala sesuatu, ada masanya, ada waktunya, Tuhan bilang begitu ya. Terus kita lihat lagi ayat 4 ya. Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah kalau kita lihat hal ini, Abel itu mempersembahkan suatu karena iman. Karena dia tahu apa yang Tuhan sukai. Saya tersentuh sama satu kalimat yang begini, segala sesuatu
yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Itu merupakan pergumulan saya beberapa tahun yang lalu. Jadi walaupun saya beribadah, tapi saya tidak punya iman ke arah itu. Tapi saya lakukan karena itu kewajiban gitu tuh. Karena itu mau tidak mau saya bergumul terus sampai akhirnya saya mengambil keputusan saya harus melepaskannya gitu ya. Nah, di sini juga Abel itu dia mati, dibunuh oleh Kain ya. Nah, karena Kain cemburu. Nah, tapi kematian dia itu sebenarnya merupakan satu hidup. Karena apa? Karena darahnya itu berbicara. Ngomong, darahnya itu ngomong gitu tuh. Ngomong sama Allah gitu tuh. Jadi karena iman darahnya bisa berbicara. Terus kita lihat lagi ayat 5 ya. Karena iman lagi ya, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi kalau orang punya iman itu benar-benar ada kehidupan sesudahnya. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Dia memperoleh kesaksian karena Henok punya iman. Bahwa ia berkenan kepada Allah. Terus ayat 6. Jadi imannya Henok itu berlanjut terus ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi setiap orang yang belum percaya, ketika dia mau untuk dibaptis, dia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada. Jadi tidak sekedar untuk kita ngisi kartu penduduk kita agama apa gitu ya. Tapi dia harus percaya dulu bahwa Allah ada. Kalau dia percaya Allah ada, dia akan bertobat. Kalau dia tidak percaya Allah ada, mungkin dia cuma sekedar ya buat pengetahuan gak apa-apa. Saya keren, saya punya agama ya. Nah itu tidak akan Tuhan sukai ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada kata sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita datang ke hadirat Allah jangan jadi kebiasaan. Tapi kita tahu kita mau sungguh-sungguh mencari akan Dia. Nah yang saya mau sharekan. Begini saudara, ketika saudara datang di Praise and Worship setiap pagi. Jangan jadi suatu kebiasaan. Ada setiap lagu yang kata-katanya itu bisa berbicara kepada saudara pada satu waktu keadaan di mana saudara lagi membutuhkan. Ketika itu berbicara, saudara itu menyerap apa yang dikatakan oleh firman melalui satu lagu. Jadi ingat, saudara sungguh-sungguh datang ke sini mencari akan Tuhan. Mencari, tanpa saudara mencari, saudara tidak akan merasakan hadirat Tuhan. Kita harus perhatikan akan hal ini ya. Terus ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Jadi kalau kita anggap kita ini anak-anak Tuhan. Kita nih belum melihat satu kerinduan kita yang belum kita lihat, yang ada pada keluarga, entah ada pada pasangan, entah ada pada anak, entah ada pada kota atau bangsa, kita belum lihat. Tetapi kita belajar seperti Nuh. Ya. Dengan petunjuk Allah. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada Nuh. Allah itu memberikan petunjuk kepada kita dalam firman-Nya. Itu belum kelihatan. Ya, tapi dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan taat kita mau mempersiapkan bahtera untuk keluarga kita. Kalau zamannya seperti sekarang ini, bagaimana kita mau mempersiapkan bahtera untuk keluarga kita? Kita yang tahu. Kita dekat dengan keluarga kita. Kita tahu setiap kelemahan, kekurangan keluarga kita. Kita bawa di dalam doa. Jangan kita membentengi dengan perkataan-perkataan kita yang negatif. Kalau kita membentengi keluarga kita dengan yang negatif, dengan apa yang kita lihat, itu merupakan kita
mengaminkan apa yang setan sedang lakukan bagi keluarga kita. Jadi kita bentengi setiap perkataan yang negatif kita buang dan kita bawa dalam doa sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar seperti itu ya, sehingga kita nih menyiapkan satu bahtera yang belum tentu kapan terjadi, tapi iman itu yang akan menyelamatkannya. Jadi mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kalau kita beriman maka kita terima kebenaran Tuhan. Dan seterusnya itu tentang Abraham, dan yang saya mau omong ayat 16. Tetapi sekarang semua kesaksian iman itu Abraham ya, mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Kita juga merindukan suatu tanah air yang lebih baik. Apakah itu tanah air jasmani? Misalnya tanah air jasmani bangsa kita, tanah air jasmani kota kita. Ataukah itu satu tanah air surgawi yang belum kita lihat, tapi kita dapat merasakan. Di bumi ini biar kita merasakan keadaannya seperti di surga. Dan kalau di surga itu penuh dengan damai sejahtera. Kita mendoakan supaya ada damai sejahtera bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi keturunan-keturunan kita. Bahkan keturunan kita yang akan datang. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi Allah itu telah mempersiapkan segala sesuatu yang seperti yang Allah mau. Cuma kita belum lihat, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Membentengi, itu melindungi. Kita punya banyak firman, kita punya banyak perjanjian, kita punya banyak kesempatan untuk berdoa, saudara. Seperti yang Ibu In katakan, baca firman, doa, deklarasi. Dan satunya adalah SMA. Nah dari SMA itu, saudara lihat ya, dari deklarasi SMA itu kita harus pilih, bukan harus ya, kita mau pilih mana yang pas dengan apa yang kita rindukan, kita omong, kita deklarasikan ya. Dan seperti tadi lagu itu bilang begini ya, ketika kita bersorak memuji nama Raja, maka gunung persoalan kita, laut persoalan kita yang bergelora, gentar, tunduk mendengar nama Tuhan ketika kita sebut. Kita menyebutkan nama Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi gunung persoalan, ketika kita menghadapi berturut-turut itu laut persoalan kita bergelora, jadi nempal lagi, kok enggak selesai-selesai, tapi ketika kita menyebutkan nama Tuhan, maka gunung persoalan harus tunduk, laut pun harus tunduk. Itu yang kita harus ingat. Jadi kita tetap mau memuji dan bersorak bagi Tuhan Raja kita ya, karena seperti tadi juga dikatakan, tidak ada janji, tidak ada firman seperti yang ada pada Allah. Karena firman Allah itu hanya ya dan amin. Ya dan amin. Nah, terus apa gitu lagunya, kata-katanya sih saya nggak ingat. Pokoknya kita tahu firmannya ya dan amin. Jadi kita nih kalau udah ya dan amin nih kita percaya. Walaupun kita nih belum lihat, tapi kita tahu Tuhan sudah sediakan. Itu sulit saudara, benar. Saya saja nih kalau seperti itu kadang-kadang sulit. Tapi saya doa, Tuhan aku percaya. Belajar menguatkan hati seperti Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saya harus kuatkan dan teguhkan hati. Saya ngomong firman itu ngomong begini-begini ya, saya sebutkan. Tidak peduli apapun gitu ya, saya belajar dan saya masih akan terus belajar ya. Selama kita hidup tidak ada kata untuk berhenti belajar ya. Nah, saksi-saksi ini meletakkan imannya bukan pada fakta. Bukan pada pengetahuan yang ngomong ini dan itu, tapi bisa gonta-ganti gitu ya kalau itu ya. Tapi kita mau meletakkan iman kita pada Allah, karena Allah itu luar biasa. Letakkan iman kita, tapi kita ngelihat kok keadaannya belum berubah. Tidak mau
Pokoknya aku tahu apa yang Tuhan sediakan bagiku. Belajar seperti itu, saya belajar seperti itu, saudara-saudara. Bukan saya udah menang, tapi saya tuh suka begini. Apa yang saya pelajari saya sharekan supaya bareng-bareng belajar gitu ya. Walaupun kesaksiannya hanya ada pada saya, jarang saya itu. Sebab ada orang yang bilang gini, Pak, kamu itu terangin, tapi kesaksiannya saya nggak ngerti, kata dia. Ya karena kamu jauh dari saya, tapi kalau orang-orang dekat saya pasti tahu, kata saya bilang kayak gitu. Ya tanya, jadi tanggung, kata dianya. Ya tanya saya sama saya, kata saya bilang kayak gitu sama orang itu ya. Nah, kita mau berpegang pada janji-janji Allah. Di dalam janji-janji firman-Nya itu ada hikmat. Kita belajar hidup dan berjalan dalam hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Bijak sana, bukan bijak sini ya. Lalu karp dewek gitu ya, karp dewek kebenaran diri saya sendiri ya, itu nggak baik ya. Jadi dengan iman kita dapat memantapkan ya, dengan iman kita dapat memantapkan serta membentengi atau melindungi masa depan kita, keturunan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Seringkali kita doa gini, waktu saya belajar doa, saya itu gak ngerti. Tapi setelah saya ngerti, saya belajar prakteknya. Aku melepaskan firman Allah, gitu ya. Dia sebutkan apa gitu ya. Dalam nama Yesus terjadi. Jadi saya seperti itu, saudara. Tiap kali doa keliling saya lihat dijual, dikontrakan, tanah yang masih banyak. Kalau daerah Kesunean ke sana itu, kanci atau apalah pokoknya ya, itu ke situ ya. Nah, saya lepaskan firman, semua tanah-tanah yang gundul, Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sanggup mendatangkan investor, Engkau sanggup mendatangkan orang-orang yang ahli untuk membuat semua tanah-tanah ini diisi. Aku lepaskan firman Tuhan, apa yang Engkau mau Tuhan jadi. Nah, kalau pergi ke satu tempat itu selalu gelut, selalu bertengkar. Desa satu sama desa yang lainnya itu selalu bertengkar. Aku lepaskan damai sejahtera Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak Tuhan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Karena gak mungkin desa itu Tuhan biarkan untuk terus menerus ribut, saling ribut lah. Anak-anak sekolah satu dengan yang lain ribut, wah itu pasti bukan kehendak Tuhan ya. Semua yang tidak mendatangkan damai sejahtera itu adalah di luar kehendak Tuhan ya. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang kita kasihi menderita, orang-orang yang kita kasihi mengalami satu persoalan, ya, mengalami kekalahan, mengalami luka-luka, tentu karena kita mengasihi, maka kita juga merasa terluka. Kan tubuh Kristus itu satu. Siapa yang ngerasa, mana dicubit, mana keinjek, pasti kita juga ngerasakan. Aduh, jadi kita nih bawa dalam doa ya, karena kita sendiri nih, kita tahu bahwa kemenangan itu Tuhan sudah berikan pada kita. Itu sudah Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan ngomong pada anak-anak Tuhan, kamu lebih dari pemenang. Tapi seringkali kita ngalami persoalan dan kita mendadak lemes. Jadi apa sih namanya? Sudah lihat fakta, lemes dulu. Sudah dengar omongan yang gak enak, sudah lemes dulu. Sudah mulai tekanan darah tuh mulai ke atas gitu ya. Nah, kita tahu cepat kita memandang akan Tuhan. Kita pandang Tuhan. Karena kalau kita tidak pandang Tuhan, kita nih tidak terlatih untuk tidak memusatkan diri pada luka, pada yang negatif. Seringkali orang kalau lagi ada persoalan, dia cerita gini, pasti persoalannya yang nggak enak, ya pasti nggak enak. Saya cerita sama sahabat, pasti yang nggak enak, yang merupakan kebimbangan.
pasti yang gak enak. Tapi kita lihat siapa yang kita ajak bicara. Kita belajar untuk tidak memusatkan diri pada luka-luka. Lihat Mazmur 16 ayat 8. Seperti Daud ngomong gini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jadi memandangnya kepada Tuhan, bukan kepada persoalan, bukan kepada perasaan, bukan kepada sakitnya saya gitu ya. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, memandang itu beda sama melihat. Kalau memandang itu seperti kita memandang bayi gitu ya, bayi lucu, pandang terus, lihat-lihat terus. Kalau kita lihat cuma sepintas, oh saya lihat, oh ya. Seperti kalau kita lihat ya, saya nih saudara, begini saudara, lihat itu cakep, itu cantik, lihat. Nah, tapi kalau memandang kayaknya menarik, dipandangin terus, seperti itu, seperti itu memandang ya. Jadi kalau ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, pandanglah Tuhan, salibnya. Dia sudah mengadakan pertukaran untuk kita. Jadi kita nih tinggal terima hikmat daripada salib. Percaya atau tidak? Nah, kalau kita tahu bahwa ia berdiri di sebelah kananku, berarti dia itu dekat sama kita, sebelah kanan, dekat sama kita. Nah, kalau kita ada di sebelah kanan, kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanan, berarti dia itu Immanuel. Dia menyertai kita. Saya kalau takut saudara, sini banyak beberapa temannya, 5 atau 6 orang, mulai sesuatu cerita yang membuat saya takut. Saya cepat pindah, duduknya saya di tengah, menta diapit gitu ya. Nah itu jadi kita ini enggak takut karena ada itu. Tapi kalau saya bertiga, yang satu takut, jadi tinggal 2 kan, saya takut, yang satu juga takut. Nah, yang satu enggak takut. Kerubutlah ini yang satu ini berkerubut. Berdekatan supaya. Tapi kalau semuanya takut, kumpul takut, tak pikir-pikir bener. Kalau ya maaf kata gitu ya, Pama Ibu Nani takut, Ibu Nani bilang saya takut. Pasti semua orang akan dekat ke Ibu Nani. Ibu Nani takut, kita juga takut, cari perlindungan. Begitu juga kita. Kita tahu ketakutan yang ada pada keluarga kita. Dan kita tahu dia sedang ketakutan, dia butuh Tuhan. Nah kita harus tahu bahwa kita ini mempengaruhi akan menjadi berkat buat yang takut. Kita harus berdiri teguh ya. Jadi mata kita memandang kepada Tuhan. Nah terus kita tahu ya, oleh iman, kita harus punya iman ya. Kita punya otoritas atas keadaan dan situasi yang kita hadapi. Itu selalu harus ada dalam pikiran kita. Ini kita nih udah dikasih kuasa dan otoritas. Kita harus fungsikan dalam kuasa Allah. Bukan dalam kekuatan kita ya. Dalam kuasa Allah. Allah itu mampu untuk mengubahkan keadaan apapun. Allah itu mampu mengubahkan keadaan apapun ya. Coba kita lihat di Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku Allah telah memberikan kuasa kepada kamu. Telah. Kuasa nih ada pada kita yang sudah lahir baru ya. Terus untuk menginjak ular dan kalajengking. Menginjak ular dan kalajengking. Saya pernah nanya sama anak-anak junior. Kamu tahu ular? Tahu. Kalajengking tahu? Tahu. Mereka tahu secara apa ketika saya tanya apa coba, artinya mereka nyebutkan jasmani ya. Tapi lama-lama mereka berpikir bukan, itu pasti setan katanya. Nah mereka lama-lama mengerti dan kita harus tahu apa itu ular dan kalajengkingnya. Suatu saat seorang teman kirimlah pertanyaannya, Ci, ini gambar apa ya Ci? Kelabang kayaknya sih. Tapi dia bilang kelabang kayak kalau tapi ada capitnya tuh, kalajengkingnya Scorpio ya. Scorpio. Terus saya diam aja dalam arti itu potret di rumah, foto di rumahnya dia gitu, dia kirim ke saya. Artinya dalam arti saya ya artinya jasmani kecuali kalau dia bilang yang lainnya. Tapi ini
Ada di rumah saya, ada di tiap rumah juga ada ya kadang-kadang ya. Udah matiin saja pokoknya kata saya sih. Tapi dia kirim videonya. Kirim video, tuh ini Ci. Saya tidak jawab sebab saya nggak doa. Nah, kita sudah diberi kuasa dan otoritas. Injek ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi seperti Ibu Iin ngomong, jangan diem-diem aja. Sangkanya setan kalau nggak diganggu juga nggak nyerang kita. Enggak. Setan diganggu nggak diganggu dia tetap nyerang kita. Nah sekarang kita mau nahan aja, nggak mau. Kita harus bertindak. Tuhan tidak mengendaki kita pasif. Tuhan ngasih tahu kita bahwa ketika kita keluar dari hidup kita yang lama, kita ini pasukannya Tuhan. Kalau pasukannya Tuhan, pasti kita diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan dan banyak senjata yang Tuhan berikan. Suatu saat kita pergi ke Samarinda kalau nggak salah. Di Samarinda itu ada di tempat KKR. Di tempat KKR itu kita berdoa gitu ya, berdoa. Terus ada orang kasih tahu, ada kolam di mana di kolam itu banyak pedang-pedang emas. Tapi di dalam kolam itu, aduh, kita kelilingi ya dalam hati. Ini nih artinya apa? Fungsikan katanya. Semua pedangnya masih berarti kan Tuhan yang kasih ya. Fungsikan berarti di situ orang-orangnya tidak memfungsikan apa yang Tuhan sudah kasih. Banyak pedang, banyak firman, banyak senjata-senjata yang harus difungsikan. Jadi Jadi kita nih memfungsikan dalam nama Tuhan Yesus. Aku fungsikan semua senjata-senjata yang Tuhan sudah kasih. Dalam nama Tuhan Yesus aku ambil, aku terima. Dan fungsikan. Kelilingi lagi dan kita memerangi lagi daerah situ ya. Nah jadi kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan semua senjata-senjata itu kepada kita ya. Nah kalau kita lihat lagi, ya, firman Tuhan akan terlebih dulu mulai mengubahkan diri kita. Jadi ketika kita baca firman itu mengubahkan diri kita dulu ya. Kemudian kalau kita dalam keadaan putus asa, kita ketika terima firman itu adalah kekuatan kita. Kita jadi bangkit dan kita menjadi berpengharapan ya. Kita lihat Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Kita punya keturunan, kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk keturunan kita. Apakah kita juga berdoa untuk orang-orang yang tidak baik atas kota kita, atas bangsa kita ya? Kita berdoa berdasarkan bahwa Tuhan aku ada di sini. Aku berdoa supaya Engkau tahu, Engkau yang sanggup menyelamatkan keluargaku, kotaku, bangsaku. Nah kita berdoa berdasarkan itu. Biar Tuhan Engkau yang selamatkannya. Dengan demikian kita bisa membentengi keturunan kita. Keturunan orang benar akan diselamatkannya. Dengan seperti itu maka kita orang-orang yang kita kasihi kita bentengi. Orang-orang yang ada di dalam ayoman kita doakan, kita bentengi. Kita harus menghentikan semua kerusakan-kerusakan yang didatangkan oleh iblis ya, pada area-area yang kita bisa jangkau dengan doa, deklarasi dan SMA. Misal saudara salah satunya saya udah pernah ngomong sama anak-anak, sama junior. Kita akan doa untuk sekolah itu akan kita doakan. Nanti saya ajarin mereka dan mereka harus ngerti dulu bahwa firman Tuhan sanggup mengubahkan asal kita berdoa dengan iman gitu ya. Kita juga bisa melihat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita doakan dapat diubah.
Kalau orang menjalani hidup yang penuh dengan putus asa, pasti dia sedang ada di luar kehendak Tuhan, kegelisahan gitu. Pasti dia ada di luar kehendak Tuhan. Ya. Karena kehendak Tuhan adalah firman. Firman itu adalah damai sejahtera. Di mana ada firman kebenaran, itu akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau kita tidak dalam kebenaran, kita tidak ada di dalam firman Tuhan, tidak ada di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang putus asa lah. Belum apa-apa sudah ngerasa kalah, belum apa-apa harapan kita makin lama makin pudar ya. Jadi kita harus membentengi orang-orang yang kita kasihi dari segala kerusakan, dari segala kehancurannya. Saya kan pernah menunggu adik saya. Adik saya kan sakit ya, sakit sekarang udah almarhum. Nah, saya tahu apa yang akan terjadi, saya ngerti gitu tuh. Dan saya sedih kalau lihat dia ya, dia itu kayaknya putus asa. Sebelum dia putus asa, dia itu gelisah. Saya bisa tahu dia gelisah karena dia berusaha untuk mau, ya semua orang kan pengennya hidup ya. Mau hidup apapun yang dokter kasih tahu, ini itu, dia mau lakukan. Saya berkali-kali ngomong sama adik-adik saya yang lain. Percuma, kasihan. Itu tubuh sudah memar, sudah macam-macam dilakukan, enggak ada. Kita udah tinggal nunggu aja. Serahkan. Terus, ya tapi kita kan, kata adik saya yang satu bilang gini, kita kan bisa berdoa supaya minta sembuh. Saya juga nggak bisa ngomong kalau ngejawab kayak gitu ya. Udah saya biarin lah. Terus saya doain Tuhan, biarlah dia mau berserah menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Akhirnya waktu berunding sekeluarga, saya sebagai yang tertua, saya memberanikan diri, saya ngambil keputusan. Tidak mau apa yang dokter terakhir mau, yang menurut dokter terakhir, dokter itu memberikan ini itu gitu ya. Yang terakhir itu dokter ini bilang ini, saya tidak setuju. Pokoknya kalau kalian setuju, saya tidak setuju. Tapi mungkin mereka lihat muka saya serius, jadi adik-adik saya lainnya, ya udah saya ikut Cici, yang laki diem. Ya udah. Cici aja. Terus saya ngomong sama adik saya, nih ya, maaf kata saya, badan kamu sudah kayak gitu, sudahlah, kamu belajar nyerah. Iya, akhirnya dia ngomong iya nyerah katanya. Nyerahkan. Jadi saya mau nolak sama dokter sama kepala suster, kamu harus nurutin saya. Iya juga, jangan sampai saya ngomong ini, adik saya ngomong enggak, silakan dokter. Akhirnya dia nyerah. Tapi suatu saat Tuhan memang kita ini semua belajarnya. Suatu saat adik saya bilang, saya mau pulang. Kita enggak ngeh. Pulang yang dimaksud adik saya itu apa enggak ngeh. Jadi saya bilang, iya mau pulang. Mau kemana? Ke Cirebon, oke. Ada saya. Kalau mau ke rumah kamu, oke. Mau mau kemana? Mau pulang, kata dia. Enggak nih. Kita nih berlima saudara-saudaranya nih. Enggak ngeh apa yang dimaksud mau pulang. Padahal kita tahu di ujungnya dia itu mau ke sana. Aduh, itu namanya selubung tuh. Masih ada gitu tuh ya. Tapi ketika ada seseorang doanya gini, terus sudah beres kata dia ya. Ya terima kasih kata saya tuh. Bersyukur kata saya tuh. Bener, paginya dia pulang. Saya lagi enak tidur jam 10 atau jam berapa. Saya kan tidurnya awalnya pikiran macam-macam. 10, bangun. Kita ke rumah sakit. Nah, kata saya itu mau ke rumah sakit. Kenapa? Kata saya, iya kita ke rumah sakit. Cepet-cepetlah kita ke rumah sakit. Benar, itu adalah yang terakhir. Jadi kita tahu bahwa kita harus benar-benar membentengi orang-orang yang kita kasihi sampai terakhir. Jadi jangan putus asa, jangan keburu kita hakimin. Terus satu hal ya, masa lalu pun kita nih punya masa lalu kan. Saya punya masa lalu dengan kehidupan yang saya bilang walaupun sederhana,
tapi saya merasakan kenyamanan, ketentraman, perlindungan. Sungguh saudara. Tapi di antara 6 bersaudara yang paling rada-rada berani nih saya. Dulu tuh saya rada-rada berani, rada-rada berontak gitu ya. Dulu lagi kecil. Beda berontaknya setelah saya sudah dewasa ya, berontaknya beda. Nah, masa lampau pun sanggup Tuhan ubahkan. Kita di masa lampau mengalami hal-hal yang gak enak. Ya. Apapun yang tidak enak. Kemungkinan salah asuh karena orang tua kan orang tua yang minim pendidikan, orang tua yang bukan anak Tuhan itu mendidik kita dengan maksud baik tapi dengan penuh ancaman. Ya, penuh ancaman, macam-macam lah, apalagi orang Tionghoa gitu ya. Macam-macam ini dan itu ya. Nah, terus tapi kita percaya kuasa Tuhan sanggup untuk membenahi hidup kita yang sekarang. Jadi kalau anak kita dulu salah diasuh sama kita, salah dididik sama kita, salah dengan perkataan-perkataan kita, mungkin juga melecehkan anak-anak. Mungkin juga kita dilecehkan dengan perkataan-perkataan apa-apa. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup mengubah. Sanggup mengubah kita. Sanggup mengubah masa lalu kita. Karena kadang-kadang masa lalu itu menghantui kita. Setan itu senantiasa menghantui kita dengan masa lalu yang belum kita katakan kepada Tuhan kita mau mengampuni. Terus diburu, dibayangin sama itu. Nah, jadi seperti yang kita pernah dengar, kalau kita pengen tahu kita nih sudah mengampuni atau belum, kita teringat sesuatu apakah masih sakit enggak di hati. Kalau masih sakit berarti kita belum sepenuhnya mengampuni, tapi kita percaya bahwa kita ini punya Tuhan. Tuhan sudah beri kita semua senjata-senjata. Kita mau bentengi hidup kita yang akan datang. Tuhan bilang hidup kamu itu penuh dengan pengharapan. Kita tahu itu firman dan kita mau kejar. Benahi hidup kita, bentengi hidup kita terhadap keadaan-keadaan yang mungkin diakibatkan oleh masa lalu ya. Kita harus benar-benar berserah sama Tuhan. Amin ya, Tuhan memberkati semuanya. Ya, bicara tentang membentengi ya. Saya mau tambahin sedikit ya. Kenapa sih kalau sesuatu harus dibentengi? Supaya tidak ada musuh masuk. Tidak ada sesuatu hal yang mengambil atau merampas apa yang ada di dalam. Ini misalnya ini tempat kita. Di sini banyak perkara-perkara yang ajaib. Kalau dibentengi kan ini dikasih tembok begitu ya. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang ada di tempat ini tidak dicuri. Betul nggak? Tidak hilang. Selain daripada apa semua yang diterangkan, apalagi yang harus dibentengi? Janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu harus dibentengi. Maka firman Tuhan seringkali gini, engkau harus mengawal janji Tuhan. Nah, itu namanya mengawal itu apa? Membentengi, menjagai supaya apa yang Tuhan janjikan itu tidak dicuri. Nah, saudara, seringkali itu sesuatu hal yang kita lupakan. Nah, beberapa ini kesaksian ya, tapi ini belum. Tadi kan cerita tentang iman. Iman adalah percaya kepada suatu hal yang tidak apa? Tidak kelihatan kan. Nah, begini ceritanya. Apakah kamu ingat atau tidak? Saya tidak mengharapkan kamu harus ingat, tapi belajar untuk mengingat semua janji Tuhan. Pada waktu Pak Samson Dabas datang ke sini, dia itu menubuatkan tempat ini. Ya, mungkin kalian sih merasakan kalau nubuatan buat saya tak ingat-ingat, nubuatan buat Gracia apa cariku urusan Ibu Nani. Mungkin kalian ngomong begitu ya, nggak tahu lah ya. Berarti kamu tuh udah nggak merasakan kalau rumah ini tuh milik kamu juga gitu loh. Jadi sebetulnya kalau ada sesuatu itu
oh Tuhan ada janji Tuhan yang luar biasa buat tempat ini gitu. Jangan ngerasakan kalau yang begitu urusan Ibu Nani, kalau yang ini yang punya saya urusan saya mesti kejar ini, yang ini tidak dikejar gitu. Itu namanya tidak sama-sama dengan saya ya. Harus belajar untuk merasakan ini punyanya Tuhan. Tuhan mau apa untuk tempat ini. Waktu itu dapat nubuat kalau tidak salah ya, nubuatan mengatakan Tuhan itu memberkati tempat ini. Nanti ada sekolah, Tuhan akan memberikan universitas. Masih ingat gak sih? Hah? Kok amin? Amin itu berarti kamu mengaminkan omongan saya atau mengaminkan nubuatan itu ya. Nah, waktu itu saya, aduh, gitu. Saya kalau dapat itu rasanya abot maning gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya percaya, saya simpan semua itu dalam hati. Saya nggak menolak lah ya, Tuhan pasti. Cuma saya berpikir gini, bikin universitas neng endi gitu ya. Kan Tuhan mengatakan ini pokoknya tempatnya Tuhan akan membuat sesuatu perluasan. Tak pikir kanan kiri berapa, di mana Tuhan mau membuat? Kan selalu begitu kan. Saya cuma ya sudah Tuhan, terserah apapun yang kau beri itu akan mau kebaikan. Kan ngimpi itu sudah berapa, mungkin ada setahun 2 tahunnya. Nah tiba-tiba saudara, saya mendapatkan kabar dari seseorang yang mengatakan begini, ini ada tanah gitu, luasnya 6 hektar. Oh, 6 hektar, nggak kepikir saya bukan 6 hektar. Mau nggak dilola? 6 hektar mau buat apa gitu. Nah ini lagi ngobrol-ngobrol sama Sofi. Mah ingat gak sih pernah dapat firman tentang universitas. Waktu itu sama Pastor Samson Dabas. Iya sih non. Saya cuma ngomong gitu. Siapa tahu gitu. Tuhan mau melakukan sesuatu buat universitas. Nanti cita-citanya Kean terjadi katanya. Tidak sekolah di luar kota, tapi sekolahnya di Cirebon. Saya ya Tuhan, ya Tuhan. Saya cuma itu semua saya persembahkan kepada Tuhan. Sampai dengan berjalannya waktu, beberapa waktu ini ada timbul dalam hati saya, yuk pada dilihat. Nah gitu loh saya ini, yuk pada dilihat, coba dilihat aja dilihat. Nah jadilah kita ke sana, ya sana, lihat kanan kiri depan belakang. Aduh Tuhan, 6 hektar ya, duit sing tinggi 6 hektar kita ya. Saya cuma ngomong 6 hektar. Gimana Ibu Nani? Doa dulu, gitu. Saya nggak berani ngomong. Ya, saya ambil duitnya nggak ada, berani ya. Kecuali kalau dapat Tuhan, ambil nak, ya tak ambil. Ini belum dapat firman gitu ya. Jadi saya doa. Saya bilang Tuhan kehendakmu jadi. Ya. Ini semuanya rencanamu, biar rencanamu yang jadi. Sudah selesai kan? Pulang. Tidak ada pembicaraan. Saya juga nggak ngomong apa-apa. Sofi, Freddy nggak ngomong apa-apa. Sudah saya simpan dalam hati. Ini saya cerita buat pokok doa. Apakah ini memang rencana Tuhan? Kalau rencana Tuhan, buat Tuhan itu kan tinggal nendang kerikil-kerikil di sana nanti kan jadi emas semuanya gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Cuman rasanya seperti tidak terjangkau, tapi itu kan iman namanya. Jadi biarlah kita memagari ya. Jangan sampai kita kelewatan, tapi jangan sampai kita itu tidak mendapatkan.
gitu ya. Jadi belajarlah kita benar-benar mengerti membentengi hidup kita, membentengi janji Tuhan, membentengi segala sesuatu yang Tuhan rencanakan atas hidup saudara dan saya supaya jadi. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Sekali lagi nggak saya ngomong ya, jangan nanya di mana, saya nggak akan ngomong. Ya, pokoknya tidak akan ngomong di mana itu. Pokoknya di Cirebon gitu. Nggak mungkin kan ngasih suatu tanah di luar, di misalnya di Indramayu gitu, aduh pisan ya. Masih rahasia ya. Sampai semua saya sedang mencari tanda-tanda. Tanda lagi. Terus saya cari ya. Dukung doa saja. Nanti kalau udah jadi kenyataan saya mau cerita. Tuh gitu ya. Jadi belajarlah untuk membentengi seluruh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kalian. Ya. Supaya apa? Tidak ada kemiskinan di tempat ini. Betul enggak? Nanti kalau semuanya itu terjadi, anak-anak yang sudah selesai kuliah bisa semuanya dipekerjakan di tempat itu. Ya 6 hektar tuh gede banget loh. Ya, saya percaya mau dibuat apa? Saya tidak tahu. Gitu. Tapi salah satu pasti universitas yang Tuhan tetapkan. Tapi yang lain, ya saya tidak tahu. Pokoknya itu yang saat ini menjadi pokok doa. Amin. Ya, jangan nanya-nanya di mana ya. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa Engkau akan memagari tempat yang menjadi rencanamu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Kuasamu luar biasa, anugerahmu besar buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami datang, tetap kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu akan keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami hanya minta hikmat-Mu, kepandaian, kecerdasan, serta kebijaksanaan Tuhan terjadi atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, kabinet, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan tolong buat mereka takut dan gentar kepadamu. Jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Jangan sampai salah Tuhan untuk mengeluarkan pengumuman ataupun peraturan. Jangan sampai mencelakakan bangsa dan negara ini. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Engkau yang akan memagari akan bangsa ini. Engkau yang akan terus membuat bangsa ini menjadi suatu bangsa yang benar-benar membawa kemuliaan bagi namamu. Investor-investor yang masuk kami doakan. Biar apapun investor yang masuk Tuhan, kami minta di dalam namamu supaya benar-benar yang berasal daripadamu dan membangun bangsa ini. Semua yang mencelakakan bangsa ini biarlah Engkau menghindarkannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Tentena yang kami mendengar adanya gempa bumi lagi. Engkau tahu Tuhan, Engkau selamatkan anak-anak-Mu yang ada di sana. Engkau sendiri akan menyelamatkan karena kami pernah menginjakan kaki kami. Pernah membuat KKR di sana. Engkau pernah membuat banyak mujizat di sana. Tuhan, Engkau yang akan menolong anak-anak-Mu yang ada di Tentana. Supaya mereka menjadi pendoa-pendoa yang berkenan di hati-Mu. Untuk Engkau yang meleputkan Tentena dari kehancuran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk bencana-bencana alam yang Engkau izinkan terjadi. Biarlah Engkau membuat minimal dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik.
Kami berdoa Tuhan untuk mimpi-mimpi yang kau berikan, untuk janji-janji yang kau berikan. Kami persembahkan semua kepadamu. Jadilah kehendak-Mu seperti yang engkau rencanakan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan, beri kesehatan yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita ingat minyak pengurapan jangan merupakan suatu kebiasaan. Kita benar-benar melakukan ini karena kami tahu dengan pengertian yang benar tentang minyak urapan. Supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan dan apa yang kita lakukan menjadi kenyataan. Ini minyak yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah supranatural yang kami lihat, supranatural, keajaiban yang kami lihat dengan mata kami terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Sungguh kami persembahkan semuanya ke dalam tangan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan ya Tuhan. Engkau membuat kami percaya dan beriman teguh. Tangan kami berikan olesan ini. Biarlah supranatural terjadi dengan apa yang kami kerjakan hari ini. Engkau berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang benar. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Buat kami takut dan gentar kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.